Oke teman-teman, kita buka lembar kerjanya, kita eksekusi masking, efek, blur, gradient, coloring, kita mainin semua, kita buka kita buka lembar kerja A4. Kemudian jangan lupa cek toolbar dalam posisi advance. Kemudian kita juga cek posisi toolbox-nya. Nah, kita copy saja, kita mau bikin si model ini, kita akan masking ya, kita akan potong, kita akan cropping gitu ya. Nah, kita perlu namanya layers dulu, kita cek dulu oke, benar, lalu kita lock, jangan lupa nyalain outline-nya warnanya kuning atau warna apapun ya. Kemudian kita gunakan pen tool, kita seleksi area mana yang saya mau pakai gitu ya, dan kalian bisa bebas aja eksplorasinya sejauh mana kalian bisa menerapkan semuanya. Dan perhatikan, ini saya coba cara cepat aja supaya teman-teman bisa membayangkan secara langsung saja. Nah, ini saya cuma butuh bagian wajah, rambut, sama seperempat di bagian bahu ya. Nah, setelah itu kita pilih anchor point-nya, lalu kemudian kita gerakan ya kurvanya untuk bisa membentuk lengkungan yang jauh lebih halus gitu ya. Nah, itu teman-teman juga bisa. Oke, kita lakukan secara cepat saja, dan kerapihan betul-betul kalau teman-teman mau detail silahkan saja di zoom saja. Ketika teman-teman ngerjain ini, saya cara cepat aja supaya kita bisa mengeksekusi dengan cepat. Nah, ini kira-kira saya akan mengambil beberapa bagian yang dirasa cukup bisa menampilkan sisi artistik dari ilustrasi yang mau kita bikin ya. Ini namanya eclectic teman-teman ya, kalau di digital imaging atau di Photoshop gitu, atau di olah gambar bitmap biasanya disebutnya digital imaging. Kalau di Illustrator biasanya setahu saya ini adalah eclectic. Dan bebas saja teman-teman mengistilahkannya gimana, jangan lupa untuk di save ya. Saya save saja. Kemudian setelah ini kita bisa langsung, saya pengen area bagian mukanya itu kepotong. Jadi sudah kita masking, background belakangnya udah hilang, saya pengen bagian mukanya itu saya coba potong gitu ya. Nah, ini saya ambil bagian double gitu ya, terus kemudian saya kasih warna, saya haluskan dulu di bagian area permukaan wajahnya, jadi seperti topeng gitu ya, sebagaimana thumbnail yang sudah coba saya tampilkan. Nah, kita coba ambil aja bagian terluarnya, cukup representatif ya jaraknya. Nanti teman-teman bisa ambil gambar yang bebas aja. Kita duplikat, yang satu ini kita hitamkan. Saya coba putihkan dulu warna shape-nya, kemudian saya coba clipping mask lagi untuk mengambil wajahnya, klik kanan tadi, kemudian kita tempelkan ya, kita sudah mau membentuk areanya seperti apa, posisi yang mau kita gabungkan gitu ya. Nah, ini sudah, saya mau kasih warna hitam. Nah, kayaknya ada satu yang bisa kita rapihkan sedikit ya di bagian wajah supaya dia tidak keluar dari area tepi wajah gitu ya, jadi tetap kelihatan jauh lebih rapih ya, kira-kira seperti itu. Ini sebetulnya teman-teman bisa bebas aja sedetil apa teman-teman melakukan posisi penempatannya. Ini saya coba miringkan dulu, kira-kira jaraknya seperti ini ya. Eksplorasi teman-teman bisa bebas aja. Kemudian saya melihat ada yang belum begitu halus, saya coba haluskan lagi, saya klik areanya, ada handlingnya, kita buat dia jangan terlalu runcing ya, supaya jauh lebih halus gitu. Oke, handlingnya sudah saya atur. Kemudian kita coba melakukan pembuatan warna gradasi di bagian dalamnya. Kita akan coba membuat warna di bagian lipsnya, bagian bibir ya. Saya mau coba warnai di bagian bibir. Sama seperti kita ambil pen tool, kemudian buatlah object shape mengelilingi area lipsnya, bibirnya ya. Saya mau coba warnai ya. Nah, ini kita prosesnya sama sebagaimana kita memotong bagian foto tadi ya. Kita kasih warna merah, kemudian teman-teman pilih opacity, pilih multiply, kalian bisa lihat tuh blendnya seperti apa. Saya lebih suka saya lebih suka dengan multiply ataupun overlay, biasanya lebih cocok yang mana. Kemudian pilih efek blur, saya biasanya pilih Gaussian blur tipis saja supaya tidak terlalu lancip di bagian itu. Tapi ini style ya teman-teman, boleh coba yang lancip juga nggak apa-apa. Saya coba perkecil sedikit, yang penting dia punya
kontras yang cukup bagus gitu ya. Nah, kita sudah mewarnai area bibirnya. Sekarang kita coba membangun warna gradasi di bagian dalam. Kita coba ngambil warna sampel gradasi dari palet yang ada. Nah, teman-teman bisa ambil di window, kemudian cari properties untuk gradasi. Kalian bisa pilih warnanya mau seperti apa. Nah, ini terlalu banyak titiknya, kita klik, turunkan ke bawah aja. Kita pilih salah satu, misalkan saya mau cari warna hitam, kemudian warna ke tengahnya saya hilangkan. Saya kayaknya pengen warna yang jauh lebih berbeda ya. Nah, tapi kita bisa membuat tipe arah rotasi gradasinya bisa bebas. Saya mau ambil circle di tengah, yaitu ada contoh template circle, ada yang kiri kanan, kemudian ada yang radial gitu ya. Nah, ini saya coba ambil, kemudian skala ini juga saya kecilkan, jadi seperti ada inti di dalam area muka gitu ya. Kemudian kita tambahkan image, teman-teman, kita tambahkan image. Kalian bisa cari referensi apapun. Saya mau cari tangan vampir ya, sepertinya yang di sebelah kanan cukup representatif, saya copy saja. Prosesnya sama, kita paste, kemudian kita seleksi lagi dengan pen tool, hanya untuk line-nya saja. Kita seleksi secara cepat saja, yang penting tetap rapih ya. Mungkin belum rapi banget ya, teman-teman bisa jauh lebih rapi daripada saya, tapi ini adalah contoh saja. Kita buat titik-titiknya, melengkungnya itu sesuai dengan gerakan dari garis tangannya. Kita percepat saja. Ini saya kira butuh kesabaran untuk teman-teman menseleksi bagian-bagian ini. Sebetulnya sudah banyak ya tools-tools yang cukup instan, tapi saya mencoba untuk ngasih tahu ternyata tahap-tahapnya adalah kayaknya kita kalau manual seperti ini gitu. Jadi tinggal kalian aja, bebas aja. Ini saya coba dekati supaya kita dapat satu bentuk yang jauh lebih menarik aja gitu. Jangan lupa diatur handlingnya kiri kanan ya, supaya dia lengkungannya juga rapi. Oke, setelah itu jangan lupa isi warnanya, kemudian jangan lupa di blok dua-dua gambarnya, kemudian klik kanan, lalu di clipping mesh, sama seperti pola clipping mesh di wajah. Oke, sudah jadi. Kemudian saya taruh di bagian belakang muka ya. Ini akan jauh lebih menarik. Saya suka bermain dengan hitam putih dan warna-warna yang sedikit itu. Nah, kayaknya ini kita taruh di area yang agak terbuka seperti orang memeluk ya. Ini bahasa mudahnya saja lah. Kita tidak perlu arti-arti yang cukup detail. Jadi saya cuma mau mencoba bentuk yang bebas aja. Saya perlu merefleksi, jadi klik kanan, kalian tinggal transform, lalu kemudian kalian pilih reflect. Nanti dia akan horizontal atau vertikal, tergantung kebutuhan kalian seperti apa. Oke, kita rotasi sedikit, kita atur kira-kira ukuran proporsionalnya seperti apa. Kira-kira anggaplah demikian untuk mencampurkannya ya, walaupun teman-teman bisa jauh lebih proporsi, lebih bagus daripada ini. Oke, kalau sudah, kita coba menampilkan satu bentuk yang berbeda ya. Kita coba nampilin huruf ya, teman-teman. Kita nanti coba nampilin huruf. Nah, di sini kita coba mewarnai bagian eyeshadow ya, atau apa istilahnya. Saya mencoba di pelipis mata ya, di kelopak mata. Ya, ini kita warnai saja. Opacity-nya kita turunin dulu, kita ganti ke multiply. Saya cari warna yang kira-kira asik aja gitu, bebas aja. Memang warna agak kuning gitu ya, tapi kalian bisa coba warna lain, hijau, biru, kuning, itu juga bebas aja. Saya mau coba cari warna agak kemasan sedikit, kemudian di kanan sudah. Sekarang kita mau bikin sebelah kiri. Jangan lupa pen toolnya supaya kita nggak lupa. Lalu kita coba bikin lagi di sebelah kiri. Nah, setelah bikin sebelah kiri, posnya sama, kita efek blur ya, atur blurnya, kita ganti ke multiply. Sudah jadi. Nah, sekarang kita gabungin coba dengan teks ya.
kira-kira teks seperti apa yang cocok buat hurufnya ya. Misalkan saya mau coba ambil dulu properties, saya bisa atur ukuran fontnya seperti apa, dan saya cari font yang cocok. Mungkin bertema gotik jauh lebih cocok ya. Nah, setelah kita sudah menentukan hurufnya, kita coba gabungkan di salah satu komposisi di bagian kanan bawah saja. Bagian kiri atas diagonalnya itu jauh udah lebih kuat ya, di wajah dan ada tangannya. Kita ambil seperti ini posisinya. Kalau memerlukan objek tambahan untuk menyatukannya juga boleh. Oke, setelah itu kita akan membuat color gradasi blur dan blend. Kita ambil contoh di area rambut ya. Kita coba nih rambutnya, bisa nggak sih Kak warnain aja bebas gitu ya. Misalkan saya coba ambil permainan shape yang mengikuti rambut aja secara random saja. Paling tidak ini bisa membuat teman-teman terbayang. Kita buat warna gradasinya. Kemudian bisa nggak di blur? Bisa kita blur ya. Kemudian efek blurnya disesuaikan, ganti lagi menjadi multiplay, screen atau overlay, terserah eksplorasi teman-teman aja. Nah ini kira-kira oke, ini kira-kira warnanya udah cocok, ya udah kalian jadikan itu sebagai keputusan aja memilih warnanya seperti apa. Jadi tidak ada batasan-batasan ya harus warnanya apa. Jadi menurut kalian yang cocok seperti itu ya udah, karena kombinasinya merah dan kuning emas ya udah saya pakainya itu. Oke teman-teman, ini adalah masking dan kalian bisa menambahkan detail-detail seperti shading ketika objeknya sudah mulai bertumpuk, dan taruh di bagian tertentu, kemudian kasih lagi blurnya dan sesuaikan opacity dan blurnya ya, supaya dia memang terlihat dimensi di bagian depan dan belakang. Nah itu saja teman-teman yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Sorry saya jarang upload, tapi paling tidak ini bisa menambah wawasan teman-teman yang mau belajar di masking untuk Adobe Illustrator. Thank you teman-teman, sampai ketemu di konten berikutnya. Mudah-mudahan saya rajin terus. Thank you teman-teman.